Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat penggerak dimanapun Anda berada, salam dan bahagia. Berjumpa kembali dengan saya Aini Masyukuro, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Pada video kali ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 kucing untuk supervisi akademik. Nah, pada video kali ini saya ditemani rekan sejawat saya, Bapak Anas Susanto, guru matematika di SMP Negeri 3 Kuripan Jakarta. Nah, langsung saja pada kegiatan pra-observasi saya. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar. Baik Pak Anas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Anas? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, begini Pak Anas, pada kegiatan pra-observasi ini saya akan melakukan beberapa pertanyaan agar nanti Pak Anas itu lebih siap, lebih percaya diri saat melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Bagaimana, sudah siap Pak Anas? Insyaallah siap. Sudah siap. Nah, pertanyaan yang pertama ini Pak Anas, tujuan pembelajaran apa yang akan Pak Anas terapkan pada rancangan pembelajaran nanti? Kebetulan untuk pembelajaran kali ini yang akan diobservasi oleh ibu ini, itu pembelajarannya adalah aritmatika sosial, sumba, bruto, neto, dan tara. Jadi dari pembelajaran ini diharapkan siswa nanti mampu memahami pengertian dari bruto, neto, dan tara, serta bisa mengetahui manfaatnya nanti di kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, anak-anak bisa menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bruto, neto, dan tara yang benar. Baik Pak Anas, jadi nanti ada materi hitungan ya pada saat menghitung neto ya anak-anak ya, jadi mengukur beratnya. Oke Pak Anas. Nah, selanjutnya ini pertanyaan yang kedua, area pengembangan untuk siswa itu seperti apa yang lebih ditekankan pada saat pembelajaran nanti, area pengembangannya? Area pengembangannya mungkin ke anak-anak nanti biar lebih kondusif, kreatif sih, dan aktif. Karena sebentar ini menurut saya dari pengalaman sebelumnya, karena di sini juga merupakan sekolah yang berada di daerah atas dan lagi sekolah santap, jadi mungkin sedikit lebih sulit untuk membuat mereka menjadi kreatif dan aktif. Ini saya akan mencoba dengan beberapa model atau alat yang mungkin ada di lembaga. Saya akan coba memaksimalkannya supaya tercipta itu kreatif dan aktif. Oke Pak Anas, jadi nanti area pengembangannya lebih ke keterampilan ya, keterampilan anak lebih aktif dan pembelajaran lebih kondusif menggunakan strategi yang digunakan nanti Pak Anas ya. Untuk model pembelajarannya nih Pak Anas menggunakan model pembelajaran apa nanti? Model pembelajarannya nanti discovery learning. Oke, jadi anak-anak diarahkan untuk menemukan sendiri ya discovery learning. Untuk strategi pembelajarannya Pak Anas menggunakan apa? Strategi pembelajarannya nanti siswa akan dibentuk kelompok dan setiap siswa itu nanti akan memegang LKPD, lembar kerja peserta didik, dari guru atau dari saya sendiri. Oke, siap. Jadi Pak Anas nanti akan mengadakan itu ya pembelajaran kelompok, anak-anak diberikan LKPD, dari LKPD itu anak-anak akan menganalisa ya Pak Anas ya. Oke Pak Anas. Selanjutnya nih yang ingin saya tanyakan, untuk teknik penilaiannya itu seperti apa Pak Anas? Teknik penilaiannya nanti dari keaktifan siswa dan juga dari LKPD dari masing-masing kelompok. Karena di LKPD itu ada beberapa soal, nanti akan dinilai dari beberapa soal juga. Oke, jadi nanti penilaiannya menggunakan keterampilan ya, keaktifan siswa terkait LKPD-nya juga, dan ada soal
yang harus dijawab berarti tentang kognitifnya ya Pak Anas ya. Oke, baik. Untuk sasaran kelasnya nih, menggunakan kelas berapa nanti Pak Anas? Kelas 7, kelas 7. Kelas 7, jam ke berapa Pak Anas? Jam ke-3, 4. Jam ke-3, 4. Hari apa Pak Anas rencana pelaksanaannya nanti? Hari Jumat. Hari Jumat, oke. Berarti nanti kita akan ketemu di kegiatan observasinya ya Pak Anas ya? Oke, tetap semangat Pak Anas. Baik, rekan-rekan guru, sudah sampai di akhir pra-observasi. Semoga nanti Pak Anas bisa melaksanakan dengan baik. Dan saya harap juga nanti ya Pak Anas bisa semua sintak yang ada, mulai dari tujuan, itu sudah teramati semua. Saya doakan mudah-mudahan lancar saat observasinya nanti ya Pak Anas ya. Oke, demikian kegiatan pra-observasi saya. Jumpa lagi di video selanjutnya yaitu saat aksi pengamatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru penggerak. Di video kali ini saya akan melakukan kegiatan observasi, di mana pada kegiatan sebelumnya saya telah melakukan pra-observasi bersama Pak Anas, dan di sini tibalah saatnya untuk melakukan kegiatan pengamatannya. Bagaimana Pak Anas, sudah siap? Siap. Oke, saya akan mengamati Pak Anas di belakang. Pak Anas bisa mengajar di depan seperti biasanya. Monggo Pak Anas. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kegiatan dimulai, silakan berkoordinasi ke titik. Attention please, before starting, let's pray together a prayer start. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Finish. Salam Mr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya. Sebelumnya, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak masuk. Tidak ada. Oke. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar dengan materi aritmatika sosial di subbab bruto, neto, dan net. Jadi kegiatan pembelajaran hari ini, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian bruto, neto, tara, dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bruto, neto, dan tara. Masihkah kalian mengingat materi ini? Hasil dari operasi hitungan, bilangan desimal, dan persentasi di bawah ini adalah, masih ingat, ini adalah materi prasyarat untuk materi aritmatika sosial. Coba nomor 1, 8,5 dikurangi 0,23 berapa? Coba dihitung. Bukunya dibuka, pulpennya dibuka, terus dihitung. Coba. Buku aja. Sudah ya, bisa ya? Ya, bisa. Jadi hasil dari 8,5 dikurangi 0,23 adalah 7,27. Yang nomor 2, 1,46 ditambah 27,5 adalah berapa? 28,96. Oke, rupanya masih terbata-bata, tapi saya rasa kalian sudah mengingat. Iya, ingat. Selanjutnya, apakah kalian sudah mengetahui apa itu bruto, neto, dan tara? Sudah. Sudah Pak? Sudah apa? Belum
sudah apa itu? Nggak tahu ya? Nah, kalau nggak tahu, ayo kita lanjutkan pembelajaran kali ini. Coba diperhatikan. Ya. Di situ ada dua gambar. Ada gambar satu, ada gambar dua. Silakan dibaca. Pada gambar satu terlihat kemasan suatu makanan yang tertera tulisan berat bersih. Sedangkan pada gambar dua terlihat gambar karung beras yang bertuliskan bruto dan netto. Sering juga kita lihat pada kemasan makanan atau minuman tertulis netto. Apakah maksud dari tulisan tersebut? Kalian ketika pergi ke Indomaret atau ke toko-toko untuk membeli barang atau makanan, sebenarnya di setiap bungkus makanan yang kalian beli ada tulisan yang sudah ada pada PowerPoint ini. Ada bruto, kalau tidak bruto netto, atau berat Bersih. Apakah kalian sudah mengetahui? Tidak ya? Nah, kalau tidak, yuk sekarang berhitung dulu. Berhitung dari Mas. 3, 4, Sampai 4 sampai 4. 1, 2. 2, 3, 4. 1. Kalian sudah berhitung barusan. Sebentar lagi Pak Anas akan membentuk kelompok. Tadi kalian sudah berhitung yang satu berkumpul dengan satu, yang dua berkumpul dengan dua, dan seterusnya. Yuk sekarang kelompok dulu sebelum mengerjakan secara rutin ya, biar tidak ada ketinggalan informasi. Ini kelompok pertama, ketuanya Sugeng ini ketuanya Bahrul, ini Selamat, ini ketuanya Tul. Sudah di situ silakan diperhatikan. Ada petunjuknya, setelah dibaca petunjuknya silakan dibaca dan diamati pada permasalahan satu. Oke, coba baca dong. Sudah dibaca petunjuknya? Sudah. Setelah dibaca petunjuknya, Pak Anas akan membagikan sekaligus mengenalkan apa yang saya pegang. Ini merupakan neraca digital. Tujuannya apa? Untuk menimbang barang yang akan kalian amati. Nah, setiap kelompok akan mendapatkan makanan ringan. Nah, ini ada berapa nih? Nah, ini berapa nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sudah. Jadi, ketika kalian sudah mendapatkan barangnya, di situ kan di lembar kerja peserta didiknya ada permasalahan satu. Silahkan diikuti petunjuk dan langkah-langkahnya yang ada di lembar kerja itu. Nanti semisal kalian membutuhkan neraca digital ini, oke, dibaca. Oh iya. Tuh, memang guys. Kalau ada yang bingung atau tidak tahu silahkan tanya. Dari permasalahan pertama, mungkin ada yang mau bertanya. Saya Pak, Ya, kenapa Bella? di kemasan ini cuma ada berat bersih. Terus, Apa yang harus saya tulis di sini Pak? nah di situ kan di LKPD-nya ada tabel hasil pengamatan, nama makanannya ditulis dan berat
isi yang tertulis di sini. Jadi berat bersih itu sama dengan berat Isi. Nah, untuk kolom-kolom yang lain silakan kalian menggunakan timbangan digital ini untuk mengetahui berapanya. Oke. Nah, sekarang Bella melanjutkan dengan membuka bungkusnya, ditimbang isinya saja. Oke. Nah, yang lain juga begitu. Yang lain ada yang banyak. Kalau tidak ada silahkan dikerjakan diisi. Panas. Ya. Di sini kok berat bersihnya tertulis 19 gram. Terus ditimbang di sini beratnya 17 gram. Itu memang kemungkinan tidak sama tapi mendekati. Itu bisa terjadi karena berat timbangannya yang mungkin kurang akurat dan lagi makanannya gitu. Pak, mau tanya Pak. Ya. Maksudnya pertanyaan yang ada nomor 1, nomor 2 itu bagaimana Pak? Halaman 1 nomor 2. Nilai neto yang tertera pada kemasan sama atau mendekati dengan nilai berat apa setelah kalian lakukan penimbangan pada makanan yang kalian bawa. Tadi untuk menentukan nilai neto itu bagaimana caranya? Mengukur berat yang bagaimana? Berat makanan yang bagaimana? Harus ada bungkusnya atau tidak? Kalau itu Tidak. Jadi berat yang bagaimana, yaitu berat yang tanpa Kemasan. paham? Paham. Apakah ada perwakilan kelompok yang mungkin akan mempresentasikan hasil dari LKPD-nya? Ayo Pak. Ya, silakan kelompok dari Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan hasil LKPD kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Sabella. Nama saya Irma. Pada permasalahan yang kedua yang ada pada LKPD ini, Intan akan memulai bisnis jualan keripik. Ia akan menjual keripik dengan berat bersih 200 gram. Kemudian ia mengemas dan menimbang keripiknya dengan langkah-langkah berikut. Langkah pertama, meletakkan kemasan pada neraca. Terus. Langkah yang kedua, memasukkan keripik ke dalam kemasan. Diskusikan dengan kelompok apakah langkah yang dilakukan oleh Intan sudah benar. Berikan alasan. Dari kelompok kami salah ya Mas. Ya. Salah. Kenapa salah? Karena ada langkah yang belum dilakukan. Apa langkah yang belum dilakukan itu? Langkahnya itu ya menimbang beratnya saja. Menimbang berat Bersih. bersihnya yang belum. Ya. Jadi Dilakukan. terus Jika Intan kita penjual hasil keripik ia kemas, tentukan bruto, neto, dan darah dari keripik yang dijual. Brutonya 200 gram, netonya 199,85 gram, darahnya 0,15 gram. oke. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, coba. Kenapa nilai netonya 199,86 dapat dari mana? Dapat dari bruto dikurangi tara. Brutonya Berapa brutonya? 200 gram dikurangi taranya Berapa? 0,15 gram. Jadi Hasilnya 199,85 gram. ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada beri tepuk tangan dulu. Pertanyaan dulu kembali. Ayo mari kita menyimpulkan bersama-sama. Tadi kalian sudah melakukan beberapa kegiatan
dari lembar kerja beserta titik yang sudah saya berikan kepada tiap kelompok. Di situ ada dua permasalahan. Permasalahan pertama dan permasalahan yang kedua. Yang di permasalahan kedua yang sudah dijelaskan dipaparkan oleh kelompok Bella tadi, Intan mau menjual keripik. Keripiknya itu ketika ditimbang kemasannya berapa tadi kemasannya? Berapa kemasannya? Beratnya tadi 15 gram. Kalau berat kemasan itu bisa ditulis apa? Selain berat kemasan bisa ditulis apa lagi? Nah, setelah itu langkah yang kedua itu bisa apa namanya? Langkah yang kedua itu menimbang kemasan dan Isinya. Itu bisa ditulis apa lagi? Bruto. Setelah itu langkah selanjutnya ada tidak? Tidak ada. Jadi yang tidak ada adalah menimbang berat bersih atau itunya. Selanjutnya tadi sudah didiskusikan oleh Bella dan kawan-kawan bahwa untuk mengetahui nilai netonya bagaimana tadi? Bruto Dikurangi tara. Setelah itu untuk mengetahui nilai bruto bagaimana caranya? Ditambah tara. Neto ditambah Tara. untuk mengetahui nilai tara bagaimana tadi? Bruto dikurangi Neto. Jadi di sini istilah bruto, neto dan tara berkaitan dengan berat barang. Bruto sering disebut dengan berat kotor. Bruto itu juga bisa disebut dengan berat kotor. Berat kotor apa artinya? Kemasan dan Isi. Dan neto itu berat Bersih. berat bersih itu apa nama lainnya? Isinya saja. Isinya saja atau nih? Neto. Nah, di sini dapat dirumuskan untuk mengetahui nilai bruto yaitu neto ditambah tara. Untuk mengetahui nilai neto yaitu bruto dikurangi tara, dan untuk mengetahui nilai tara adalah bruto dikurangi Neto. Ada pertanyaan? Siap dada. Nah, jika tidak ada pertanyaan, marilah kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi pelajaran yang berbuah ilmu yang manfaat dan berkah. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya yaitu materi selanjutnya perbandingan senilai. Ya. Jadi jangan lupa untuk dipelajari materi selanjutnya itu perbandingan senilai. Untuk pertemuan kali ini sekian dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak menebar manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan berbahagia Bapak Ibu guru penggerak dimanapun Anda berada. Baik, pada video kali ini saya akan melakukan rangkaian aksi nyata modul 2.3 kucing untuk supervisi akademik, di mana pada kegiatan ini adalah tahap pasca observasi. Namun saya dibersamai oleh Bapak pengajar praktik Bapak Abdul Afif dan rekan sejawat saya Bapak Anas Susanto. Beliau adalah guru matematika di SMP Negeri 3 Burukan. Baik, langsung saja pada kegiatan pasca observasi yang akan kita lakukan. Assalamualaikum Pak Anas, gimana kabarnya? Salam, baik sekali. Alhamdulillah sehat Pak Anas? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah sehat. Nah, Pak Afif gimana saya juga? Alhamdulillah sehat. Nah, begini Pak Anas, kemarin kan kita sudah melakukan praobservasi, lalu saya juga melakukan pengamatan langsung saat Pak Anas itu melakukan pembelajaran atau observasinya. Jadi sekarang saya akan ngobrol banyak nih tentang beberapa hal terkait pembelajaran yang telah dilakukan Pak Anas pada kegiatan sebelumnya. Namun sebelum saya menyampaikan catatan terkait proses observasinya, boleh ya saya nanya beberapa hal? Boleh. Boleh ya Pak. Nah, ini gimana perasaan Pak Anas setelah melakukan pembelajaran yang dilakukan saat observasi? Gimana perasaannya? Pertanyaan yang pertama sebenarnya karena merupakan salah satu cara bagaimana guru itu juga bisa mengevaluasi ketika proses pembelajaran berlangsung, dan dari hasil observasinya itu nanti bisa
mencari pembelajaran yang lain, metode pembelajaran yang lain, tidak itu saja yang diterapkan di kegiatan pembelajaran. Jadi secara umum Pak Anas merasa bahagia, senang ya Hmm. saat ada observasi. Kemudian ini lagi panas, perasaan Pak Anas saat diobservasi ada observer. Saya kemarin mengamati tuh gimana perasaannya. Kan di mengajar kan biasanya nggak ada yang ngamati tuh. Pas ada yang mengamati, gimana perasaannya? Pasti ada yang bahagia. Perasaannya yang pertama ya bersyukur akhirnya ada teman sejawat yang mungkin bisa membantu untuk mensukseskan kegiatan belajar mengajar. Dimana saat itu saya mengajar dan diobservasi langsung oleh Bu Aini. Jadi bisa menanyakan langsung kira-kira yang harus diperbaiki di bagian mana, dan juga bisa menjadi salah satu teman sebagai sharing untuk meningkatkan proses belajar mengajar student. Alhamdulillah, berarti sangat membantu ya Pak Anas ada di observasi itu. Jadi kita bisa sharing ya saat proses pembelajaran, mungkin ada yang perlu ditambahi, ada yang perlu dikurangi, gitu ya Pak Anas. Nah, ini Pak Anas saya mau tanya lagi nih, tolong ceritakan gimana pengalaman Pak Anas saat pembelajaran itu, ceritakan prosesnya dari awal Pak Anas membuka untuk mengalami pembelajaran itu gimana namanya? Saat yang pertama kali membuka kegiatan ini, karena sebelumnya basic dari siswa yang menjadi objek saat observasi itu memang latar belakangnya mungkin belum pernah menerima model pembelajaran berkelompok. Jadi yang saya tahu mereka itu belajarnya hanya menggunakan metode ceramah, jadi bukan student center tapi teacher center. Kemarin ini saya membuat kegiatan pembelajaran di mana saya mengusahakan pembelajaran tersebut bisa berfokus kepada siswa dengan beberapa media yang sudah saya sediakan, yaitu PowerPoint dan APP. Di awal pembelajaran saya mengikuti modul ajar atau rencana pembelajaran yang sudah saya buat, menyampaikan pendahuluan itu doa terlebih dahulu, yaitu menyampaikan modul pembelajaran lalu masuk ke kegiatan itu. Di sana menurut saya anak-anak itu merasa antusias karena juga ada alat yang membantu saat pembelajaran, yaitu timbangan digital. Itu merupakan sesuatu yang bisa membuat minat belajar anak itu bermanfaat. Baik Pak Anas, jadi Anas itu secara keseluruhan sudah melakukan sintak ya, dari pendahuluan, inti sampai penutup, Ya. gitu ya. Jadi di awal sudah dilihat anak-anak sudah ada minatnya karena ada apa tadi itu sudah neraca ya, ada model pembelajaran yang sebelumnya tidak pernah digunakan untuk menggunakan Ya. pembelajaran berkelompok. Discovery learning nih waktu pas observasi itu ya, discovery learning. Problem based learning terhadap ini ya, PBL gitu, PBL berarti Pak Anas. Nah sama nih seperti yang saya catat di waktu observasi. Jadi anak-anak di sana sudah mulai aktif ya saat berkelompok. Kemudian ada yang presentasi juga, ada juga menghitung apa sih kan itu tara dan bruto. Mereka sudah antusias, saya lihat di sini sudah tercover semua di catatan saya, sudah terlihat semua singkat yang Pak Anas sampaikan. Nah ini lagi Pak Anas, dari proses dengan model tadi yang disampaikan itu pakai PBL ya, tapi pendekatannya bisa juga discovery mungkin ya Pak Anas, jadi di RPP-nya seperti itu saya lihat, seperti yang catatan saya lihat tadi. Nah itu gimana Pak Anas, prosesnya itu Pak menggunakan model PBL ya tadi ya, apakah sudah terlampaui menurut Pak Anas atau ada yang terlewati sintaknya itu menurut Pak Anas gimana? Menurut saya tidak ada yang terlewati di model pembelajaran PBL itu kan ada 5 tahapan ya, dan itu sudah dilakukan semuanya, tidak ada yang terlewati. Itu saja yang perlu dievaluasi mungkin dari diri saya sendiri, untuk pembagian kelompok itu kalau bisa itu lebih merata ya.
untuk mahasiswa mana yang sekiranya mampu, kurang mampu, dan sangat mampu. Sehingga di setiap kelompok yang sudah dibagi oleh saya itu setidaknya ada satu siswa yang sangat mampu atau mampu, sehingga bisa memberikan edukasi kepada teman-teman yang lain. Jadi semua kelompok itu bisa aktif, dan ketika presentasi itu juga bisa memberikan saran dan semisal ada yang salah bisa diberikan, atau ada yang kurang bisa ditambahin. Jadi Pak Anas sudah melakukan refleksi diri nih, berarti dari yang saya tangkap tadi ya, Anas itu harus melihat pembagian kelompok agar ada yang sangat mampu atau mampu, kurang mampu dalam kelompoknya itu harus beragam gitu ya Pak Anas ya, biar saling membantu. Nah, adakah tips khusus Pak Anas yang dilakukan agar mengetahui anak ini masuk kategori mampu, masuk kategori kurang mampu? Bisa diceritakan lebih menurut Pak Anas gimana caranya? Menurut saya, kita kan di setiap pelajaran yang akan kita berikan kepada siswa mata pelajaran yang kita diberikan pasti memiliki materi prasyarat. Kita bisa melakukan free test kepada siswa, nanti kita akan menilai mana yang menurut kita usulnya yang sudah kita buat siswa yang belum mampu dan mampu dan tidak mampu. Karena materi prasyarat itu sangat mempengaruhi kegiatan pembelajaran selanjutnya. Kalau materi prasyarat saja sudah mereka masih dalam kategori kurang mampu, jadi untuk teman selanjutnya itu harusnya ada pembelajaran tambahan atau menjadi perhatian kepada guru karena mereka itu bisa mampu dan di pembelajaran selanjutnya bisa aktif. Jadi ada dua ya Pak, ada materi prasyarat dan juga ada free test juga ya, jadi untuk mengetahui yang ini masuk kategori mampu, sangat mampu, bahkan ada yang rendah gitu. Nah, menurut Pak Anas ini antara dua ini mana dulu yang lebih dominan Pak Anas lakukan, yang lebih mungkin nih untuk anak-anak biasa belajar pelajaran tambahan atau materi prasyarat atau free test dulu nih, yang mana dulu nih Pak, untuk mengetahui sejauh mana anak itu memahami materi prasyarat yang akan diajarkan. Menurut saya yang lebih dominan itu tes, karena sebelum pembelajaran kita melakukan tes dengan materi yang sudah tersampaikan ini materi sebelumnya, dan kita harus punya instrumen penilaian lah untuk tes itu. Jadi kita nanti bisa menggunakan mana sesuatu bisa kita katakan mampu dan rendah. Pak Anas luar biasa, Pak Anas telah bisa menganalisis ya anak-anak yang mampu, tidak mampu, bahkan yang rendah dengan cara melakukan free test yang didahulukan yang lebih dominan sebagai materi prasyarat nanti ya untuk masuk ke materi selanjutnya. Luar biasa telah dilakukan seperti itu. Nah ini lagi Pak Anas mau nanya nih terkait hambatan waktu observasi itu waktu pembelajaran, ada hambatan apa aja yang Pak Anas temukan selama proses pembelajaran? Hambatannya apa sih? Hambatannya mungkin anak-anak itu kan masih belum terbiasa untuk menganalisis atau membaca atau memahami permasalahan yang ada. Kan yang saya tahu sebenarnya kan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, studi center, jadi harus dibimbing, sedangkan metode yang saya gunakan saat kegiatan observasi itu anak-anak itu harus betul-betul bisa memahami apa yang sudah saya berikan. Yang saya maksud itu ada LKPD, kan ada tuntunannya sebenarnya, tapi anak-anak itu karena mungkin masih belum terbiasa hanya sering bertanya, padahal di LKPD yang sudah saya buat di situ sudah ada petunjuknya untuk bisa mengerjakan LKPD. Jadi anak-anak itu kalau menurut yang disampaikan Pak Anas, menurut saya itu mungkin kurang literasinya. Ya, literasi. Kurang literasinya. Nah, kira-kira menurut Pak Anas caranya itu agar anak itu literasinya itu terstimulasi untuk meningkat itu seperti apa Pak? Biar anak-anak itu tidak banyak bertanya. Mungkin hambatannya itu kan itu. Bisa disampaikan lagi hambatan yang lain mungkin sebelum itu. Hambatan apa lagi sih sebelum literasi itu? Apa ya maksudnya? Kan ada literasi yang minatnya.
karena memang matematika itu terkenalnya mata pelajaran yang mungkin apa menakutkan ya. Jadi anak-anak sebelum dikenal pelajaran, ketika mendengar pelajaran hari ini adalah matematika, mereka sudah takut terlebih dahulu. Di sini saya mencoba untuk membuat atau merubah pikiran anak-anak bahwa matematika itu tidak menakutkan. Salah satunya dengan cara pembelajaran yang sifatnya student center, berkelompok, dan membuat keadaan kelas itu kondusif. Jadi hambatannya itu tadi literasi masih kurang. Ini anak-anak tuh lebih sering bertanya terkait petunjuk yang ada di LKPD. Saya itu juga ada minat anak yang masih rendah terhadap pembelajaran matematika. Anak itu cenderung menganggap matematika itu sesuatu yang menakutkan. Dan luar biasa Pak Anas sudah mempunyai trik lah agar matematika itu tidak menakutkan. Nah selain itu kira-kira menurut Pak Anas dari beberapa hambatan yang disampaikan, mana yang lebih dominan nih menurut Pak Anas yang sering terjadi? Yang sering terjadi ya menurut saya yang ini anak-anak punya pikiran bahwa matematika itu belajar yang benar. Itu yang pengalaman saya. Dari pengalaman Pak Anas mengajar, kalau matematika itu mencet anak-anak menganggap matematika itu sesuatu atau mata pelajaran yang menakutkan. Iya. Nah dari situ gimana kira-kira solusinya Pak Anas agar hambatan yang dominan nih, katanya Pak Anas sudah milih itu ya, jadi matematika itu sesuatu yang sangat menakutkan. Gimana tip yang lebih spesifik tadi sudah disampaikan sih. Tipnya rencana solusi Pak Anas yang lebih spesifik agar mindset matematika yang menakutkan ini bisa berkurang bahkan tidak ada untuk anak didik kita yang SMP 30 tahun. Menurut saya di kegiatan pembelajaran cara mengajar guru itu juga menjadi faktor penting dalam merubah mindset anak. Karena pengalaman saya guru matematika itu kenal ini ya apa ya terang itu Atau apa killer gitu ya? ya killer atau dari tampangnya saja sudah menakutkan. Jadi itu juga mempengaruhi minat dari anak-anak yang sebenarnya anak-anak itu ingin bertanya, tapi karena dengan basic gurunya dan penampilan gurunya yang mungkin bisa dikatakan menakutkan, anak-anak jadi takut ingin bertanya. Sehingga dari hal tersebut anak-anak itu yang sebenarnya tidak paham dan tidak bertanya, ini ketika pembelajaran dilanjutkan, anak-anak terus tambah tidak paham akhirnya. Karena di matematika itu kan materi prasyarat itu wajib ya, wajib di minimal dikuasai ya, supaya pembelajaran selanjutnya itu bisa nyambung, bisa paham. Jadi yang paling penting juga menurut saya ya di kegiatan pembelajaran, penampilan guru dan kegiatannya. Kalau memang matematika itu hanya menggunakan metode ceramah ya, tanpa anak-anak itu dilatih untuk mengerjakan soal-soal, mereka nanti tidak aktif untuk mengerjakan soal dan kurang-kurangnya latihan. Matematika ini kan berbeda ya dengan pembelajaran seperti Indonesia. Indonesia itu kan mungkin kurang apa. Jadi kalau matematika itu harus dilatih. Tidak bisa dalam 1 minggu 1 kali belajar matematika dan berharap bisa apa namanya paham dengan belajar. Jadi memang harus dilatih. Jadi pertama itu dari gurunya sendiri, yang kedua itu dari metode belajar. Jadi ada beberapa ya Pak Anas ya, dengan solusi Pak Anas ya yang lebih spesifik mengatasi hambatan yang dominan yaitu matematika itu pelajaran yang menakutkan, yaitu cara mengajar guru ya. Cara mengajar guru itu harus lebih lebih banyak lah beragam gitu ya. Kemudian materinya itu juga harus dikuasai, materi prasyarat bagi siswanya juga. Kemudian selain itu juga matematika tuh harus banyak latihan dan ya, tiga dari bisa. Nah dari ketiga ini Pak Anas, menurut Pak Anas yang mana dulu nih yang akan Pak Anas lakukan untuk perbaikan rencana solusinya Pak Anas yang lebih terdepan, yang mana dulu Pak Anas pilih antara tiga ini? Kalau saya pribadi lebih ke ini sih yang harus menjadi saya ya, lebih ke ngedrill siswa sih.
membuat siswa itu suka dengan latihan-latihan soal. Karena pengalaman saya sampai saat ini anak-anak itu khususnya di daerah lingkungan ya, banyak faktor, mereka itu jarang belajar, dan ketika pembelajaran, ketika ditanya materi pelajaran, mereka itu biasanya sering lupa karena itu tadi mereka itu tidak berlatih sendiri di rumahnya, tidak ngedrill sendiri, dirinya sendiri, sehingga untuk pertemuan selanjutnya ketika ditanya materi pelajaran biasanya hanya guru mengingat lagi. Jadi ingin mengubah anak-anak supaya terbiasa melatih dirinya untuk suka mengerjakan soal-soal. Biasa Pak Anas, jadi rencana solusinya Pak Anas yang terdekat ini yang lebih didahulukan yaitu gimana mengedrill anak itu agar bukan matematika dengan latihan yang lebihnya ya Pak Anas mungkin ya. Nah, adakah tipsnya nih? Jadi tadi kita akan lagi tipsnya itu supaya drillnya itu drill latihan soal itu lebih efektif seperti apa Pak Anas untuk mengetahui materi pelajaran. Sebenarnya kalau bisa ya kita selaku guru ya menggunakan pembelajaran non formal yang maksudnya itu kita seperti belajar kelompok, malam-malam kita undang teman-teman kita untuk belajar kelompok dan melatih beberapa secara bersama. Sehingga timbulkan dulu sukanya. Jika kita suka, maka mereka insya Allah dengan sendirinya akan terbiasa untuk mengerjakan kelompok. Jadi bisa dengan cara yang sederhana ya, latihan belajar kelompok di luar non formal, di luar jam. Ya, iya. Itu rencana solusi yang terdekat. Kapan Pak Anas nih mulai melakukan rencana solusi itu terkait dengan mendrill anak-anak agar lebih suka matematika? Rencananya kapan? Mungkin minggu depan ya, atau dua minggu lagi, karena minggu ini masih banyak kegiatan Iya, yang betul. harus dilakukan di pelajaran atau di dengan pendidikan yang efektif itu mungkin belum. 2 minggu lagi. Oke. Nah, sudah ditentukan nih pertanyaan sejawat siapa yang bisa mendampingi Pak Anas agar bisa mengetahui seefektif apa sih layanan solusinya Pak Anas itu, siapa yang akan diajak? Kalau boleh tahu siapa yang akan diajak? Sebenarnya yang baik menurut saya itu yang sama-sama eksak. Betul. Dan kebetulan di sini guru eksaknya itu cewek Semua. Ini yang membuat saya harus berpikir lagi siapa Iya, iya. kira-kira yang akan menjadi teman sejawat. Nah, teman sejawat itu bukan hanya teman yang mendampingi, Iya. bisa membantu kan? Iya. Ya kalau memang nanti Bu Aini atau Bu Maulidia Anis Anjayani itu bersedia untuk mendampingi saya sebagai pendamping ini, saya sangat merasa senang sekali. Jadi bisa minta bantuan saya sebagai Bu IPA atau Bu Lid yang disiplin untuk IPA ya. Jadi 2 minggu lagi bisa lah kita sharing lagi terkait pencapaian Pak Anas tentang deal yang sudah kita bantu, mungkin salah satu dari kita atau kita semua membantu, atau juga dengan Pak Eko kan beliau juga basicnya IPA nih, Iya, betul. Bapak KS kita. Terus sekali. Nah, jadi kita bisa sharing lagi terkait keberhasilan tentang drill soal agar minat anak-anak terkait matematika yang awalnya matematika itu menakutkan menjadi matematika yang lebih menyenangkan. Begitu ya Pak Anas ya. Iya. Terima kasih ya Pak Anas ya sudah Sama-sama, Bu Aini. sudah sharing terkait Ya. proses dari pra-observasi kemarin, kemudian kita melakukan observasi kegiatan pembelajarannya di kelas, dan sekarang Pak Anas telah menyampaikan rencana tindak lanjutnya melalui pasca observasi. Ini Pak Anas, yang terakhir nih, saya ingin minta refleksi Pak Anas, gimana perasaan Pak Anas dan apa aja sih yang didapat dari rangkaian dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi dari coaching untuk supervisi akademik ini, gimana tanggapan Pak Anas refleksinya? Tanggapan saya dari kegiatan ini, dari pra-observasi, observasi dan observasi, saya merasa bahwa kegiatan saya itu lebih tertata sih, dan saya memiliki target, dan dari kegiatan ini akhirnya saya juga harus
mempunyai model pembelajaran yang beraneka ragam dan ditambah dengan observernya, tentunya juga akan jelas memberikan banyak masukan dan bisa membuat saya pribadi bisa lebih baik, bisa berkembang, dan nanti tentunya bisa membuat kegiatan belajar itu atau indikator pembelajaran yang sudah saya sampaikan anak-anak bisa tercapai. Oke, begitu ya Pak Nas, luar biasa, terima kasih. Dan juga ada Pak Afif telah mendampingi pasca observasi ini. Semoga nanti pembelajarannya Pak Anas dan saya juga dapat lebih berdampak pada murid dengan adanya pembelajaran strategi berdiferensiasi sesuai dengan bakat dan minat yang ada pada murid. Terima kasih banyak telah membersamai saya dari rangkaian pra-observasi, observasi dan pasca observasi di aksi nyata modul 2.3 yaitu kucing super untuk super tiga akademi. Terima kasih banyak ya Pak Nas ya. Aku juga. Baik rekan-rekan semuanya, sudah selesai rangkaian aksi nyata saya dari pra-observasi, observasi dan pasca observasi. Semoga kita menjadi guru yang lebih inovatif dan kreatif. Saya akhiri kegiatan rangkaian kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lekas bergerak dalam pendidikan, penggerak ciptakan generasi unggul penopang bangsa.